Mari kita berdoa. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan di atas kayu salib untuk kami sekalian. Sebentar kami membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Bersabda dan berbicaralah kepada kami. Sapalah setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Ingatkanlah kami kembali akan cinta dan kasih-Mu yang besar dan agung di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, pakai hamba-Mu, beri otoritas, wibawa dan kuasa dari Allah Roh Kudus untuk boleh dapat menjelaskan dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang boleh dapat dinyatakan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan belajar bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang salib dan juga pengampunan. Ketika kita bicara salib, kita tidak bicara pengampunan. Ketika kita berbicara pengampunan, tidak bisa tidak kita bicara salib. Salib dan pengampunan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu perbedaan antara melupakan dan mengampuni. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang salib dan pengampunan, sebelum kita belajar tentang salib dan pengampunan, apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan melupakan? Melupakan berarti kita berhenti untuk mengingat atau memperhatikan hal-hal yang pernah terjadi. Di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang terjadi. Dan ada kalanya itu tersimpan di dalam memori kita. Apakah itu hal yang indah ataukah itu adalah hal yang menyakitkan? Konteks kita bicara pembahasan di pagi hari ini, kita bicara hal yang menyakitkan. Ada begitu banyak orang ketika mereka mengalami kepahitan, ketika hati mereka terluka. Luka itu menganga, betul-betul membuat dia menderita. Ada kalanya ada orang berkata, aku ingin melupakan apa yang sudah terjadi di dalam hidupku. Di dalam relasi yang tidak manis, yang tidak harmonis, yang tidak indah. Aku ingin mencoba melupakan relasiku dengan dia. Aku ingin mencoba melupakan dia. Tidak mengingat dia di dalam hidupku. Tetapi saudara, ketika kita bicara tentang pengampunan, ketika kita bicara mengampuni, mengampuni itu bukanlah satu perasaan emosional.
Satu perasaan yang berubah-ubah. Satu perasaan yang dipengaruhi oleh moods yang ada di dalam hati kita. Oleh situasi dan kondisi tertentu. Tidak. Tetapi ketika kita bicara tentang pengampunan, mengampuni, kita bicara tentang satu keputusan, satu tindakan yang kita lakukan secara sadar dan secara rasional. Bukan karena emosional. Di dalam keputusan dan tindakan itu dengan sadar, kita mau melepaskan, merelakan, dan tidak lagi menyimpan dendam ataupun sakit hati terhadap orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun tidak berarti kita lupa. Sekalipun luka itu masih membekas dan tidak hilang di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini ada dua perbedaan yang sangat besar. Seringkali kita terjebak ketika bicara pengampunan, ketika kita pikir kita sudah berhasil melupakan kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, atau tidak lagi mengingat orang yang pernah menyakitkan, melukai, menghancurkan, mengecewakan, yang menyebabkan akar kepahitan di dalam hidup kita. Kita pikir kita sudah mengampuni. Tidak. Itu hanya melupakan. Tetapi berbeda dengan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita dengan sadar mengambil satu keputusan. Kita dengan sadar mengambil satu tindakan untuk tidak lagi menaruh rasa dendam. Melepaskan dia, merelakan apa yang dia sudah lakukan untuk saya. Sakit, ya, betul, sakit. Kecewa, ya, betul, kecewa. Menyebabkan hati marah, ya, betul, membuat hati saya marah. Membuat saya pahit, ya, betul, itu sangat pahit untuk saya. Tetapi saya mau mengambil satu keputusan, melepaskan itu semua. Tidak lagi menaruh dendam. Karena saya tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan otoritas, dan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan, saya melakukan ini semua. Amin, saudara. Saudara lihat, ada satu cara pandang yang berbeda. Ada satu perbedaan yang sangat amat mendasar sekali. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang salib dan pengampunan. Apa yang kita bisa belajar tentang salib dan pengampunan? Ketika saudara duduk di depan sana, adakah saudara memperhatikan salib yang ada di depan saudara? Kalau saudara katakan, oh saya melihat, saya memandang, apa yang kau temukan di dalam pandanganmu ketika kau memandang salib Yesus yang tergantung di atas? Saudara, hal yang pertama ketika bicara tentang salib dan pengampunan, di atas kayu salib
Yesus memberikan kasih dan pengampunan kepada orang yang menyakitinya. Di atas kayu salib, Yesus memberikan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang agung, kasih-Nya yang tiada bandingnya kepada orang-orang yang pernah menyakiti. Satu doa, satu kalimat yang begitu agung. Tuhan Yesus ketika Dia dipaku di atas kayu salib, Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara bayangkan ketika engkau melihat Dia sedang di atas kayu salib, Dia sedang menderita, memikul dan menanggung beban tubuhnya yang dipaku di tengah terik matahari, di tengah cucuran darah oleh karena luka-luka yang ada di dalam tubuhnya. Saudara, orang yang dipaku di atas kayu salib dengan darah yang terus bercucuran, dengan dia menahan berat badan dia, mungkin napasnya mulai tersengal-sengal. Saudara, saya pernah menyaksikan jemaat menjelang putus nyawanya di atas sengal-sengal. Saya nggak bisa lupa, Musa nggak bisa lupa. Ada beberapa jemaat yang Musa dampingin sampai nafasnya habis. Betapa menderitanya. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, Dia masih bisa berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara, satu kata yang kedua, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu artinya. Waktu Tuhan Yesus melepaskan pengampunan, sewaktu Tuhan Yesus memberikan pengampunan, sewaktu Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya di atas kayu salib, orang yang sudah menyakiti Dia, orang yang sudah melukai Dia, orang yang sudah menghina Dia, orang yang sudah memfitnah Dia, orang yang sudah menyalibkan Dia, mereka tidak sadar. Mereka belum sadar, apalagi bertobat. Di tengah kondisi yang sedemikian inilah Tuhan Yesus di atas kayu salib menyatakan pengampunannya yang luar biasa. Tuhan Yesus mengampuni engkau dan saya. Bukan ketika kita sadar bahwa kita sudah bertobat. Bukan ketika kita sadar kita sudah berdosa. Justru di dalam keberdosaan kita, pada saat kita paling berdosa, di situ Tuhan menyatakan cintanya, kasihnya, sehingga Dia mau mati bagi kita di atas kayu salib. Satu pengampunan yang besar, luar biasa. Seperti lilin yang tetap memberi terang walau dirinya terbakar. Yesus tetap memberi kasih dan pengampunannya walau Ia
disakiti. Saudara, ketika kita bicara tentang salib dan pengampunan, saudara, mari kita belajar. Jadilah pribadi-pribadi. Jadilah orang-orang Kristen. Jadilah murid-murid Tuhan yang melepaskan pengampunan kepada siapapun orang yang pernah menyakiti kita. Sekalipun mungkin dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Atau dengan kalimat yang lebih ekstrim. Sekalipun mungkin dia tidak mau sadar. Bukan hanya tidak sadar, tetapi dia tidak mau sadar. Tetaplah ampuni dia. Lepaskanlah pengampunan baginya. Itulah iman Kristen yang sejati. Jangan tunggu dia sadar. Seringkali kita punya konsep, enak dong dia. Tunggu dia sadar. Tunggu dia bertobat. Tunggu dia minta maaf. Baru kita ampuni. Kalau begitu apa bedanya kita dengan orang-orang di luar kekristenan? Tuhan Yesus katakan, apa bedanya engkau dengan orang-orang lain? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Hari ini kita mengadakan Jumat Agung. Setiap tahun kita mengadakan ibadah Jumat Agung. Tapi kalau hidup kita tidak bisa melepaskan pengampunan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Tidak ada bedanya. Hal kedua, ketika kita berbicara tentang salib dan pengampunan di atas kayu salib, Yesus membayar harga yang mahal. Mahal harga dari sebuah pengampunan yang Yesus bayar. Di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di atas kayu salib Yesus membayar mahal harga dari sebuah pengampunan. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan kita ini sudah dibayar dengan lunas dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah dan nyawa daripada Tuhan Yesus sendiri. Amin, saudara. Ketika kita berbicara tentang bilur-bilur, kita sedang berbicara tentang penderitaan fisik dan batin yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara yang sempat membaca rentetan doa puasa semalam, ayat-ayat yang Musa berikan, nats yang Musa berikan, atau kalau ada di antara saudara yang pernah menonton masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus, film yang sangat ekstrim itu adalah The Passion of Christ. Menggambarkan saat-saat penderitaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, bagaimana Tuhan disesah, bagaimana Tuhan disiksa, bagaimana Tuhan dicambuk.
Bagaimana dia dipukul, ditendang, diludahi, dihina dan sebagainya. Sampai dia dipakai mahkota duri, darah bercucuran. Saudara, itulah penderitaan secara fisik yang luar biasa. Bicara bilur-bilur, bicara penderitaan secara fisik yang dialami. Luka-luka yang dialami oleh Tuhan Yesus. Secara batin saudara bisa membayangkan dia yang adalah Allah. Allah sang pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Allah yang mempunyai bumi beserta segala isinya. Allah yang menopang bumi beserta segala isinya. Allah yang memelihara umat yang diciptakannya. Dia rela datang dari sana, datang ke dalam dunia. Bukan hanya datang ke dalam dunia, dia mati dipaku di atas kayu salib. Tetapi dia dipermalukan sedemikian rupa. Dia bukan penjahat, tapi dia dianggap sebagai penjahat. Saudara bisa bayangkan. Dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia dianggap melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebagai pendosa yang sangat besar. Padahal Alkitab mencatat dengan jelas, dia tidak berdosa. Makanya di dalam doanya di Taman Getsemani, dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Alkitab mencatat keringatnya menetes seperti peluh darah. Secara medis, kalau saudara belajar, saudara menyelidiki, saudara mencari tahu. Artinya ada satu beban, ada satu pergumulan, ada satu dilema yang sangat berat. Yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia berdoa, ya Tuhan, dia tahu akan menghadapi masa-masa yang sangat penderita. Di sini kita lihat betapa beratnya pergumulan batin yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan salah satu perkataan di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara bisa bayangkan perasaan yang dirasakan, yang dialami oleh Tuhan kita ketika dipaku di atas kayu salib. Ketika kita bicara tentang sembuh, dikatakan bilur-bilurnya memberikan kesembuhan. Saudara, kesembuhan melalui korban dan penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang menggantikan kita. Sehingga kita boleh mengalami kesembuhan. Dalam arti kesembuhan secara batin. Rekan-rekan jemaat kita tadi cerita. Masing-masing ada yang pernah punya luka batin, luka hati, kekecewaan, kepahitan. Terlepas dengan siapa. Saya juga percaya, Musa juga percaya. Setiap kita pernah punya luka di dalam hati kita. Pernah punya kepahitan di dalam hati kita. Pernah punya kekecewaan di dalam hati kita. Ada satu rasa amarah yang mungkin tidak terkontrol, tidak terkendali. Yang masih terus membara di dalam hati kita. Tetapi saudara-saudaraku dikatakan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Saudara, ketika kita memandang salib Kristus, ketika kita menerima salib Kristus, bukannya kita mendapatkan pengampunan dosa. Relasi kita dengan Allah dipulihkan yang sudah putus. Gambar diri kita yang sudah rusak dipulihkan kembali.
termasuk di dalamnya luka-luka yang ada di dalam hati kita. Luka batin, akar kepahitan, kekecewaan, kemarahan, atau apapun itu. Kalau kita sungguh memandang salib Kristus dengan benar, menerima salib Kristus dengan benar, itu semua Tuhan pulihkan kembali, karena Tuhan sudah membayar dengan harga yang mahal. Amin, saudara. Satu perumpamaan. Seumpamanya, contoh Yosef ke sini. Seumpamanya Musa ini punya hutang besar sekali, ya. Terus contoh Yosef ini seorang jutawan, ya sekarang hamba Tuhan ya, anggap jutawan ya, seorang jutawan gitu ya. Dia melihat bermurah hati, dia bermurah hati. Lalu dia ngomong, Musa berapa hutangmu? Ini aku lunasin. Nah cerita dilunasin. Musa lunas, Musa bebas gak? Bebas gak? Merdeka gak? Merdeka, betul. Musa bebas, Musa merdeka. Tapi jangan lupa, sang jutawan kita ini, dia yang memikul tanggung jawab Musa. Betul? Dia rela memikul tanggung jawab. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk hidup kita. Seharusnya kita yang dipaku. Seharusnya kita yang disalib. Seharusnya kita yang menderita. Seharusnya kita berhadapan dengan murka Allah. Tetapi Tuhan katakan tidak. Aku menggantikan engkau. Wah, luar biasa saudara. Luar biasa ya. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika kita sadar di atas kayu salib ada pengampunan, ada harga yang mahal yang Tuhan Yesus sudah bayar untuk kita. Harus kita bersyukur. Amin. Harusnya kita bersyukur. Bersyukur kita bisa punya Tuhan yang seperti itu. Bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Yang peduli kepada kita. Yang rela berkorban dan menggantikan diri kita. Di atas kayu salib. Kita harus bersyukur. Jangan pernah sia-siakan iman Kristen. Jangan pernah tukar iman Kristenmu dengan apapun juga. Tidak sebanding, saudara. Tidak sebanding, saudara. Hal yang ketiga. Ketika bicara salib dan pengampunan, di atas kayu salib, Yesus menghapus seluruh dosa kita. Di atas kayu salib, Yesus menghapus seluruh dosa kita. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan, perhatikan, menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Wah. Saudara, ketika kita bicara tentang surat utang, sebenarnya itu sedang berbicara tentang apa? Daftar dosa-dosa kita, kesalahan kita. Selain dosa turunan, dosa bawaan, dosa perbuatan. Dosa perbuatan yang kita lakukan setiap hari.
dosa pikiran kita, dosa rohani kita, itu dosa penyembahan berhala. Saudara, seringkali kita berpikir berhala itu selalu identik dengan patung. Enggak. Berhala di zaman modern ini adalah segala sesuatu, apapun itu bentuknya, yang menggeser Tuhan dari hidup kita, itu berhala. Termasuk diri kita sendiri bisa menjadi apa? Berhala. Itu bahaya, saudara. Handphone bisa menjadi berhala. Karir bisa menjadi berhala. Prestasi keberhasilan hidup kita bisa menjadi berhala. Kadang-kadang pasangan kita juga bisa menjadi berhala. Keluarga kita bisa menjadi berhala. Dan yang lebih ekstrim, pelayanan pun bisa menjadi berhala. Ketika itu semua menggeser Tuhan dari posisi hidup kita, itu bahaya. Nah, jadi ketika bicara surat hutang itu bicara tentang daftar dosa-dosa. Daftar kesalahan-kesalahan kita. Begitu banyak sekali. Tak terhitung. Jangan suruh orang hitung, kita sendiri pun tidak sanggup hitung. Betul? Nah ini loh, surat hutang. Terus surat hutang itu digambarkan seperti hidup kita, yang digambarkan seperti buku yang penuh dengan catatan dosa. Setiap halaman berisi kesalahan, kegagalan, dan dosa-dosa kita. Itu surat hutang. Lalu dikatakan apa? Surat hutang kita dipakukan di kayu salib. Artinya apa? Dihapus total di atas kayu salib. Seluruh dosa kita itu dihapus total. Catatan-catatan dosa kita, catatan-catatan kesalahan kita, masalah-masalah masa lalu kita, masa kelam kita, masa gelap kita di atas kayu salib. Tuhan paku, Tuhan gantikan untuk kita. Tuhan hapuskan, darah Kristus menyuci kuduskan kita. Maka dikatakan sebesar apapun dosa kita, merah seperti kerbiji akan diputihkan seperti salju. Di dalam Alkitab ada tulis. Betul ya? Ini loh. Nah, ini saudara lihat di situ ada daftar, ya, ada seumpamanya, ada dosa, ada rasa malu, sakit hati, kesalahan di masa lalu, penolakan yang pernah kita terima, yang tadi kita dengar dalam kesaksian, perasaan sepi, kita diperbudak, dibelenggu oleh dosa, kematian spiritual dan lain sebagainya. Saudara, itu Tuhan sudah hapuskan semua. Musa itu senang dengan istilah ini nih. Format, orang komputer itu pasti mengerti istilah format. Bedanya format sama delete apa Pak Win? Delete bisa balik lagi ya. Sampahnya masih tersimpan ya. Belum terhapus ya. Siapapun bisa buka ya. Itu delete. Tapi kalau format clear. Clean, bersih. Nah, dosa kita itu diformat. Seperti data yang dihapus permanen, bukan sekedar di-delete, tapi benar-benar hilang tanpa jejak. Tuhan tidak menyimpan, Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita di masa lalu. Tetapi pertanyaan, mengapa kita masih menyimpan dosa diri kita sendiri dan kesalahan orang lain? Tadi di dalam kesaksian Musa sedikit angkat, contoh Yosef tadi ceritakan. Ada orang yang berdosa sama dia, ada orang yang membuat hatinya susah, betul ya? Membuat dia dosa, susah. Ya cuma gak pakai kata dosa. Dia pakai kata membuat hati susah. Betul ya? Sakit kan? Sakit. Itu bisa gak kita simpan? Bisa. Atau tadi contoh Yosef menarik, makanya Musa sengaja angkat. Dia katakan apa? Kadang-kala sulit menerima masa lalu sendiri. Betul? Masa lalu sendiri. Ini menunjukkan. Nah, kalau Tuhan aja udah hapuskan, clear, bersihkan. Kenapa kita masih tidak bisa mengampuni diri kita sendiri dan tidak bisa mengampuni orang lain?
Ketika bicara salib dan pengampunan, kita harus ingat, Yesus di atas kayu salib sudah menghapus seluruh dosa kita dan Tuhan tidak perhitungkan kita. Oleh karena itu, yang pertama, seberat, seburuk, sejelek atau bagaimanapun keadaanmu di masa lalu, yang kau merasa kalau mau lihat, mau koreksi, introspeksi, refleksi, aduh malunya luar biasa. Saya ini kok bisa begini ya? Saudara, di atas kayu salib ketika engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, dosa masa lalumu sudah dipakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah dihapus. Amin saudara. Oleh karena itu apa? Jangan hukum diri sendiri. Engkau sudah dimerdekakan. Jangan seperti orang yang sedang dijajah. Jangan jajah dirimu sendiri. Yang kedua, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, jangan lagi terus menindas orang lain. Mungkin betul orang bersalah sama kita. Mungkin betul orang lain membuat kita kecewa. Mungkin betul orang lain membuat kita marah. Ambil satu keputusan, lepaskan pengampunan untuk mereka. Seperti Tuhan sudah melepaskan pengampunan kita kepada kita. Dan setelah ampuni, bakar itu file, buang itu file, format itu file, hapus itu semua. Seperti Kristus sudah menghapus seluruh dosa kita di atas kayu salib. Jangan kau simpan. Kalau kau simpan seperti komputer, ya, kalau cuma di delete itu belum diformat. Satu saat dibutuhkan itu bisa ditarik kembali. Apalagi mereka yang pintar IT, betul? Nah kalau kita tidak hapus itu, saudara, ketika jalan baik-baik sama orang gak ada masalah. Tapi ketika itu bermasalah, itu bisa kita keluarin semua tuh berkas tuh. Berkas tuh kita bisa pakai apa? Kartu as. A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Celaka saudara, ini bukan iman Kristen. Biarlah momen hari ini kita diingatkan. Dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan kita di atas kayu salib. Jangan biarkan kita menyiksa diri kita, menghukum diri kita. Lepaskan pengampunan untuk diri kita yang pertama. Yang kedua, lepaskan pengampunan untuk orang lain. Betul, clean, bersih, murni. Tidak lagi simpan-simpan kesalahan orang lain. Apapun itu yang terjadi. Ya, oke. Yang selanjutnya. Nah ini penting. Perintah dan ajaran Yesus. Hidup saling mengampuni. Kita lihat ayatnya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Identitas iman Kristen kita adalah hidup di dalam kasih dan pengampunan. Jadi kalau kita mengatakan diri kita orang Kristen, murid Kristus, pengikut Kristus, pelayan Kristus, tapi hidup kita dipenuhi oleh perasaan dendam, perasaan amarah, terus menyimpan kepahitan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Saudara, kita perlu baca ini berulang-ulang kali. Kita perlu merenungkan ini berulang-ulang kali. Betulkah? Betulkah saya orang Kristen? Betulkah saya sudah memaknai salib dan pengampunan Tuhan di dalam hidup saya dengan benar, dengan baik, atau ada konsep yang salah? Ini kita perlu pikir ulang, saudara, menjadi satu refleksi. Jadi perintah hidup saling mengampuni itu datangnya bukan dari Musa. Bukan dari cuantau-cuantau. Bukan dari majelis. Tapi sang kepala gereja itu sendiri. Dari Tuhan dan Juru Selamat kita itu sendiri. Itu siapa? Yesus Kristus. Ini perintah
bukan nasihat. Nasihat boleh diikuti, boleh tidak diikuti, tapi di perintah mutlak. Tidak ada pilihan, harus dilaksanakan di dalam hidup kita. Lalu perhatikan kata sebagaimana. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata sebagaimana ini menarik saudara. Ini satu kata yang sangat penting. Kata sebagaimana ini menjadi satu pondasi. Menjadi satu dasar. Menjadi SOP. Ya, standar operasional, standar pelaksanaannya. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di bagian poin yang pertama, tadi kita melihat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, di tengah penderitaan yang sangat menderita, di tengah kesakitan yang sangat menyakitkan, pada saat itu dia mengampuni. Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan yang menarik selanjutnya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini SOP, kata sebagaimana. Sebagaimana. Contoh teladannya itu siapa? Tuhan Yesus. Di atas kayu salib. Itu yang menjadi teladan. Bukan pikiran kita. Bukan keinginan kita. Tapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Pada saat orang menyakitkan kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, menghancurkan hidup kita. Di tengah situasi seperti itu, kita harus belajar sesuai dengan standar yang Tuhan tentukan. Lepaskan pengampunan. Dia nggak sadar, nggak apa-apa. Dia nggak sadar, nggak apa-apa. Dia nggak mau sadar, lebih keras lagi. Dia nggak sadar, dia nggak mau sadar, nggak apa-apa. Tetap ampuni dia. Kalaupun dia sadar, kalaupun dia mau menyadari, tapi dia nggak mau bertobat, nggak apa-apa, ampuni dia. Ampuni dia. Terima dia. Kasih dia. Sebagaimana Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Bukan karena engkau sadar. Enggak. Bukan karena engkau layak. Enggak. Bukan karena engkau sudah bertobat. Enggak. Justru pada saat kau berdosa, paling berdosa, disitulah Tuhan udah mati untuk kamu. Ini harus menjadi pengingat di dalam hidup kita, saudara. Saudara, ada satu kisah yang menarik. Kisah ini bercerita demikian, saudara. Ada seorang ibu kehilangan anaknya. Sematawayang. Anak sematawayang. Anak yang menjadi harapan tumpuan tulang punggung di dalam hidupnya. Mati terbunuh. Mati dibunuh. Ketika dia melihat realita ini, hatinya hancur, saudara. Siapa orang tua yang tidak hancur melihat anaknya yang dilahirkan, yang dibesarkan dengan susah payah, yang menjadi tulang punggung harapan di dalam keluarga, dibunuh oleh orang lain. Pasti hatinya hancur. Dan inilah yang terjadi dengan ibu ini. Setiap hari dia meratap, dia menangis, dia meronta, dia berteriak. Kenapa ini semua harus terjadi? Kenapa semua ini saya harus alami? Kok tega, dan seterusnya. Saudara. Sulit bagi dia untuk memejamkan mata. Sampai satu malam, satu ketika, satu hari. Dia mendapat surat kiriman dari penjara.
orang yang membunuh anaknya menulis surat kepada dia. Isi surat itu demikian kira-kira. Ibu, saya tahu saya tidak pantas untuk diampuni. Tetapi setiap malam saya dihantui oleh perasaan bersalah. Saudara lihat, orang yang berbuat dosa akan selalu dihantui oleh satu perasaan bersalah. Dia katakan dia dihantui oleh rasa bersalah. Dia menyadari tindakan dia itu satu tindakan yang gak benar. Lalu dia berkata demikian. Jika ibu bisa, ampunilah saya. Saya sangat menyesal. Saya sudah berbuat dan melakukan tindakan membunuh anak ibu. Kalimat selanjutnya dia katakan, tetapi jika ibu tidak bisa mengampuni saya bisa memahami dan mengerti. Kurang lebih begitu, saudara. Kalau andai kata surat ini ditulis untuk kita, dan anak itu adalah anak kita, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Berat ya? Berat ya? Ibu ini berat. Dia bergumul dengan begitu luar biasa. Antara melepaskan pengampunan atau melampiaskan amarah, kekecewaan, dan lain sebagainya. Di dalam pergumulan itu, di dalam doanya, dia menyadari kalau dia tidak melepaskan pengampunan bagi anak muda ini yang ada di penjara, bukan hanya anak muda ini akan mengalami penderitaan yang luar biasa batinnya, mungkin hidupnya akan hancur, tapi dia juga tahu hidup dia pun akan hancur. Dia tidak jauh berbeda dengan anak ini. Dia berdoa. Akhirnya dia datang ke dalam penjara. Berjumpa dengan pembunuh anaknya. Pembunuh ini tidak berani melihat dan menatap ibu ini. Ibu ini menatap anak itu dan berkata, "Hei, anak muda, aku memutuskan melepaskan pengampunan untukmu. Sekalipun aku tahu itu tidak mudah untukku, tapi aku mau melepaskan pengampunan untukmu." Ada satu kalimat yang lebih lanjut yang ibu dikatakan, "Aku melakukan ini bukan hanya untukmu, tapi aku melakukan itu sebenarnya adalah untukku. Karena kalau tidak, aku pun akan terbelenggu oleh keadaan
yang terus berkepanjangan. Satu kalimat yang indah, saudara. Saudara perhatikan satu kalimat, itu ada dua kalimat, ada satu gambar Tuhan Yesus yang sedang menopangkan tangannya. Ya. Saudara, di situ ada tulisan, melepaskan pengampunan tidak mengubah masa lalumu yang pahit. Betul, saudara. Ketika kita melepaskan pengampunan, tidak merubah apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Tidak merubah. Betul, itu kita harus akui. Tetapi saudara, ada satu hal yang menarik. Ia pasti akan mengubah masa depanmu menjadi jauh lebih indah. Kurang lebih hampir 30 tahun Musa melayani sebagai hamba Tuhan. Sepanjang 30 tahun, Musa katakan dengan jujur, tidak pernah Musa melihat orang yang hatinya dikuasai amarah, dendam, kekecewaan, kepahitan, dan lain sebagainya. Yang tidak mau dilepas, hidupnya mengalami damai sejahtera. Tidak ada. Ketawanya pahit. Pahit sekali. Ketawa, tapi pahit. Hambar. Di dalam pengalaman pelayanan Musa banyak menemukan jemaat-jemaat yang pernah terjebak di dalam kondisi seperti ini. Akhirnya dia melepaskan pengampunan. Dia katakan waktu dia melepaskan pengampunan, bukan hanya orang yang dia ampuni merasa berbahagia, tapi dirinya itu seperti ada satu beban yang menekan itu. Waktu dia lepaskan itu dia terangkat, dia mengalami satu sukacita, satu damai sejahtera yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Saudara, di dalam ketaatan dan penyangkalan, disitulah kita menemukan kemuliaan Allah dan damai sejahtera Allah yang sejati. Contoh Yosef di dalam kesaksiannya mengatakan menyangkal diri. Berat. Kalau dia tidak menyangkal diri, hari ini nggak ada di sini. Betul ya contoh Yosef ya? Tidak ada di sini. Berat, terlalu berat. Tetapi dia mengambil keputusan melepaskan pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dan refleksi. Ingat, Yesus tidak hanya mati untuk mengampuni kita, tetapi juga memberi kita kuasa untuk mengampuni orang lain. Tuhan Yesus tidak hanya mati untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus juga memberi kuasa, memberi kemampuan, memampukan kita, memberi otoritas kepada kita untuk bisa mengampuni orang lain. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi masalahnya mau atau tidak. Rela taat, rela menyangkal diri atau tidak. Itu masalahnya. Biarlah di dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini, ketika bicara dengan salib dan pengampunan, ingat, lepaskanlah pengampunan untuk orang lain. Sebagai refleksi, hari ini adakah orang yang perlu kita ampuni? Mungkin tidak menutup kemungkinan dia pasangan kita yang pernah melukai hati kita, yang menjadi akar kepahitan di dalam hidup kita, suami kita, istri kita. Sadar atau tidak sadar, perkataan, tindakan, perbuatan mereka melukai hati kita. Tapi kita tidak berani ngomong, kita simpan.
Tapi itu menghambat relasi kita. Menyebabkan relasi kita kurang nice, kurang harmonis dan sebagainya. Mungkin orang tua kita, yang mungkin mereka tidak bermaksud menyakiti kita, melukai kita, melakukan hal tidak baik. Tapi oleh karena mereka salah di dalam bertindak, salah di dalam berkata, tidak bijak dan sebagainya, menyebabkan kita menyimpan kata-kata pahit, akar pahit, perlakuan pahit dari orang tua kita. Sehingga tanpa sadar atau dengan penuh kesadaran, itu menyebabkan relasi kita kurang baik dengan orang tua kita. Sekalipun di depan orang tua kita masih tersenyum. Anak kita bisa jadi orang tua merasa anak kita begitu menyulitkan kita, menyusahkan kita, membuat kita menderita, tidak mau mengerti, tidak mau menghormati, tidak mau menghargai dan sebagainya. Berapa banyak orang tua sakit hati dengan anaknya? Tidak sedikit, saudara. Tidak sedikit. Kolega kita, relasi kita, rekan pelayanan kita, komunitas kita, siapapun itu, mungkin pernah mengecewakan kita. Saudara, sebagai satu refleksi hari ini di dalam ibadah Jumat Agung, perintah Tuhan Yesus, hiduplah di dalam kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, musuh mendorong saudara ketika masih ada orang-orang yang kau simpan, yang membuat kau marah, kecewa dan sebagainya. Apalagi menyebabkan kau mengalami akar kepahitan, menghalangi relasimu dengan Tuhan, relasimu dengan sesama, relasimu di dalam pelayanan. Hari ini datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku datang dengan luka-luka yang masih ada di dalam diriku, di dalam hatiku. Aku tahu ini berat, ini sulit. Terlalu dalam Tuhan untuk aku. Katakan kepada Tuhan. Selanjutnya saudara katakan kepada Tuhan. Tetapi aku tahu Tuhan, aku pun adalah orang yang berdosa di hadapan. Yang telah Engkau ampuni. Yang sebenarnya aku tidak layak, tidak pantas di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Oleh karena itu tolong aku Tuhan. Bantu aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Untuk belajar melepaskan pengampunan untuk mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, di atas salib itulah kami menemukan kasih dan pengampunan yang sejati, yang daripada Tuhan. Di atas kayu salib itulah segala dosa dan kesalahan kami sudah dibayar dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah dan nyawa Tuhan Yesus. Di atas kayu salib itulah seluruh dosa-dosa kami sudah dihapuskan. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Selanjutnya tolong kami Tuhan mempraktekkan ajaran-Mu, perintah-Mu untuk hidup saling mengampuni. Tuhan, Kau melihat jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang masih menyimpan rasa dendam, rasa marah, rasa kecewa, akar kepahitan. Siapapun mereka Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Allah Roh Kudus menggedor hati mereka, melembutkan hati mereka,
memampukan dan menolong mereka untuk bisa melepaskan pengampunan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara